Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Damayanti dari jurusan Manajemen Haji dan Umroh semester 4 kelas A. Di sini saya akan membahas tentang manasik dan juga motivasi haji dan umroh. Yang pertama-tama, untuk mempermudah pembahasan, saya akan share sebuah PowerPoint yang akan saya bahas. Yang pertama, saya ucapkan selamat datang kepada tamu Allah dan Rasulullah. Semoga kita semua diberi rahmat atas dan keberkahannya atas kebersamaan kita dalam memahami tentang manasik haji dan umroh. Baik, lanjut ke materi yang pertama adalah tentang landasan. Landasan kita berhaji dan umroh adalah ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi wa atimul hajja wal umrata lillah, yang artinya dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Jadi ketika kita mempunyai niat untuk pergi ke Baitullah melaksanakan ibadah haji maupun umroh, luruskan niat kita hanya kepada Allah. Karena ibadah ini merupakan ibadah penyempurna bagi umat Islam yang tertera dalam rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan haji bagi yang mampu. Kemudian, materi yang kedua tentang keutamaan haji dan umroh. Kita sebagai jemaah haji merupakan suatu kebanggaan karena kita menjadi tamunya Allah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang berhaji dan umroh adalah tamu Allah. Jika mereka berdoa, maka Allah mengabulkan doanya. Dan jika mereka memohon ampunan, maka Allah mengampuninya. Hadis riwayat Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibbah, dan Ibnu Huzaimah. Selain sebagai tamu Allah, jemaah haji pun dapat imbalannya akan meleburkan dosa-dosa. Dalam hadis Bukhari dan Muslim tertera bahwasanya barang siapa yang berhaji karena Allah, kemudian dia tidak bersetubuh dan berbuat kemaksiatan, maka dia pulang ke negaranya seperti anak yang baru dilahirkan ibunya. Seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya adalah seorang anak yang suci, tidak ada dosa-dosa dalam kehidupannya. Jadi ketika kita telah melaksanakan ibadah haji dan kita selamat pulang kembali ke negara asal kita, maka kita ibaratkan seperti seorang bayi yang baru terlahir. Kemudian ada keutamaan lainnya, yaitu Allah memberikan jaminan berupa pahala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Ka'bah ini merupakan salah satu tiang Islam. Siapa saja yang berhaji mengunjungi Ka'bah atau berumrah, maka ia menjadi tanggungan Allah. Jika ia meninggal, maka Allah memasukkannya ke surga. Jika Allah mengembalikannya kepada keluarganya, niscaya Allah memulangkannya dengan pahala dan ghanimah. Ghanimah adalah harta, jadi ketika kita mengeluarkan biaya untuk ibadah haji maupun umroh, biaya yang kita keluarkan menjadi sebuah jihad di agama Islam, dan Allah akan ganti dengan yang lebih besar. Hadis riwayat At-Tabarani. Kemudian di sini pertama-tama saya akan membahas tentang syarat wajib haji dan umroh. Syarat wajib haji dan umroh terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah Islam. Tentu karena orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh adalah Islam. Adapun ketika orang non-muslim akan memasuki Masjidil Haram, itu tidak diperbolehkan kecuali ia beragama Islam. Yang kedua, balik memiliki arti bahwa usianya telah beranjak dewasa. Yang kemudian yang ketiga adalah merdeka. Merdeka di sini mengenai tentang kedewasaan kita. Jadi ketika kita telah balik dan merdeka, jadi kita telah terbebas dari masa anak-anak maupun remaja. Kemudian berakal.
Berakal ketika seorang yang sudah balik, sudah merdeka, tapi dia tidak berakal, maka tidak diperbolehkan untuk beribadah haji maupun umroh. Karena akal di sini merupakan kesehatan jiwa kita akan kendali dari raga. Kemudian yang terakhir adalah mampu. Sebagaimana dalam rukun Islam yang kelima, ketika kita akan melaksanakan ibadah haji maupun umroh, kita harus mampu, karena jika tidak mampu, tidak diwajibkan. Begitu. Kemudian lanjut ke rukun-rukun. Di sini kita akan membahas 2 rukun. Yang pertama ada rukun haji dan ada rukun haji. Dalam rukun haji ada 5 bagian. Yang pertama ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf ifadah, yang ketiga sa'i, dan yang kelima tahallul. Sedangkan di umrah kita mempunyai 4 rukun. Yang pertama ihram, kedua tawaf, ketiga sa'i, dan keempat tahallul. Di sini memiliki kesamaan, namun perbedaannya di antara haji dan umrah terdapat satu, yaitu wukuf di Arafah. Apa sih maksud dari rukun-rukun ini? Mari kita bahas di slide selanjutnya. Yang pertama, ihram. Dalam haji maupun umrah, kita mengenal rukun ihram, yang secara etimologis, ihram adalah melarang atau menahan. Sedangkan secara syar'i, pengertian ihram adalah niat untuk pelaksanaan rangkaian ibadah haji maupun umrah yang ditandai dengan beberapa amalan haji dan umrah. Yang pertama, memakai 2 helai kain yang tidak berjahit bagi laki-laki. Kemudian saat melakukan tawaf, kain ihram yang berada di bagian atas dibuka bagian bahu kanan yang menutup bahu kiri. Yang membuka bahu kanan dan menutup bahu kiri. Kemudian, ada kesalahan putih, tidak boleh memakai baju, celana, dan sepatu yang menutupi tumit, serta tidak boleh memakai tutup kepala. Adapun kain ihram yang bagian bawah tidak boleh menutupi tumit, karena itu merupakan sunnah Nabi Muhammad. Kemudian, setelah memakai ihram, bagi perempuan kain ihramnya memakai gamis panjang dan menutup aurat, kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian setelah kita memakai ihram, bagi laki-laki maupun perempuan, kita niatkan ibadah kita dengan dilafazkan seperti niat kita ketika sholat. Kita melafazkan niat dengan bersuara istirah dilafazkannya. Adapun niat dari haji yaitu nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajat. Kita ulangi 3 kali agar mudah ketika pelafalan di tanah suci nanti. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajat. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajat. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajat. Kemudian, adapun niat umroh, pelafalannya hampir sama, namun di kata haj dan umrohnya yang berubah sedikit, dan di belakangnya di umroh bukan di haj. Mari kita ucapkan bersama sebanyak 3 kali pengucapan. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma bi umroh. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma bi umroh. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma bi umroh. Kemudian setelah kita melafazkan ihram, adapun larangan-larangan ketika kita telah berihram dan kewajibannya. Seperti larangan
memakai pakaian berjahit. Selama kita ihram, kita tidak boleh memakai pakaian yang berjahit, khususnya bagi laki-laki. Kemudian menutup bagian kepala seperti memakai peci ataupun topi. Kemudian menutup wajah bagi perempuan atau yang kita kenal dengan niqab atau cadar diharamkan ketika kita sedang berihram. Kemudian mengurai rambut atau rambutnya kelihatan itu tidak diperbolehkan, dengan mahram pun itu tidak diperbolehkan. Kemudian mencukur rambut, memotong kuku, kita tidak boleh mengurangi anggota tubuh kita seperti halnya kita memotong sedikit rambut, memotong kuku. Ketika kita berihram, kita tidak boleh menghilangkan sedikit pun anggota tubuh kita. Kemudian mengenakan wewangian, tidak diperbolehkan seperti kita mandi menggunakan sabun, itu tidak diperbolehkan karena sabun memiliki wewangian. Ataupun ketika kita menggosok gigi, itu terdapat pasta gigi yang memiliki harum dan itu tidak diperbolehkan. Kemudian membunuh binatang buruan sangat diharamkan. Kemudian melangsungkan akad nikah ketika berihram itu sangat diharamkan karena kita niat ihram di sini untuk haji atau umroh, bukan untuk melangsungkan akad nikah. Yang terakhir, berhubungan badan serta bermesraan dengan syahwat itu sangat tidak diperbolehkan. Melihatkan aurat kita saja atau untuk perempuan rambut kepada mahram kita itu tidak diperbolehkan, apalagi berhubungan badan atau bermesraan dengan syahwat. Dan ihram ini merupakan wajib haji, sehingga jika kita meninggalkannya ada hukum yang wajib dibayar, yaitu dam atau fidyah. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah wukuf. Setelah kita berihram, kita melaksanakan wukuf. Wukuf adalah berdiam diri di padang Arafah yang termasuk rukun haji untuk mengingat Nabi Adam dan Siti Hawa ketika diturunkan ke bumi dari surga karena mengingkari perintah Allah dan terbawa oleh tipu daya iblis. Mereka dipisahkan di dunia selama 40 tahun, kemudian kembali. Nah, wukuf ini mengibaratkan, wukuf artinya kan berdiam diri. Jadi kita berdiam diri, berzikir kepada Allah, memohon ampunannya. Semua kita lakukan, semua ibadah kita lakukan di padang Arafah untuk memohon ampunan kepadanya. Kemudian wukuf juga dilakukan. Wukuf hanya dilakukan ketika ibadah haji, karena dalam ibadah umrah tidak ada rukun wukuf ataupun wajib wukuf. Begitu. Kemudian selanjutnya setelah wukuf kita tawaf. Tawaf dalam umrah maupun haji ada di dalamnya. Tawaf memiliki arti kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Tawaf adalah salah satu amalan ibadah yang dilakukan oleh muslim pada saat melaksanakan haji dan umrah. Sedangkan tawaf ifadah dilaksanakan ketika ibadah haji, yang berarti meninggalkan. Secara istilah berarti tawaf dilaksanakan setelah meninggalkan Arafah. Ketika kita telah berwukuf di Arafah, telah memohon ampunan, telah berzikir kepada Allah, bertobat kepadanya, kita meninggalkan Bukit Arafah untuk ke Baitullah, melaksanakan tawaf sebanyak 7 putaran. Adapun dalam ibadah haji, tawafnya disebut dengan tawaf ifadah yang berarti meninggalkan Bukit Arafah. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang sa'i. Sa'i merupakan sebuah perjalanan yang dilakukan para jemaah haji dan umroh dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah sebanyak 7 kali balikan, bukan 7 kali putaran. Jadi ketika dari Safa sampai ke Marwah itu dihitung 1 kali balikan. Dari Marwah ke Safa dihitung 1 kali balikan. Diulang terus-menerus sampai 7 kali balikan.
Kewajiban melaksanakan sa'i ini ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 158 yang artinya sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Islam. Maka siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 158. Adapun doa ketika kita memulai ibadah syak, ketika kita memulai sa'i, kita membaca abda'u bima ba'dallahi bihi wa rasuluh inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi an yatawaffa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Kemudian setelah kita kan di Safa berlari-lari kecil, kita dari Bukit Safa, ketika kita sampai di Bukit Safa, kita melafazkan doa dengan membaca inna Safa wal marwata min sya'airillah. Kemudian di tengah-tengah Safa dan Marwah terdapat pilar hijau. Kita membaca doa lagi yang doanya sebagai berikut. Rabbighfir warham wa'fu wa taqarrab wa tajawwaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallaha la azul akram. Kita sebanyak 7 kali balikan terus membaca doa yang mendaki Bukit Safa, yang inna safa wal marwata min sya'airillah. Ketika kita sampai di Bukit Safa, kemudian membaca Rabbighfir warham wa'fu wa taqarrab wa tajawwaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahal azizul akram. Ketika kita berada di pilar hijau. Kemudian rukun selanjutnya adalah tahallul. Tahallul adalah mencukur rambut sebagian atau keseluruhan. Untuk keseluruhan ataupun mencukur habis rambut itu disunahkan untuk mencukur keseluruhan bagi laki-laki, dan perempuan hanya paling sedikit 3 helai dan paling banyak tidak sampai dibotakan. Nah, ketika kita bertahallul, ketika kita mengerjakan ibadah haji dan umroh, setelah rukun sa'i, secara bahasa tahallul artinya menjadi boleh atau halal. Nah, ketika kita ihram kan banyak larangan-larangan yang tidak boleh dikerjakan. Nah, tahallul di sini adalah pertanda bahwa haji dan umroh yang kita lakukan telah beres atau selesai, dan diperbolehkan melakukan hal-hal yang jadi larangan saat ihram. Seperti halnya ketika kita berihram, kita dilarang untuk menggunting kuku, terus memakai wewangian, memakai pakaian berjahit bagi laki-laki. Nah, semua itu telah dihalalkan karena ihram kita telah selesai dengan melaksanakan tahallul. Adapun doa ketika tahallul adalah alhamdulillahi ala ma hadana walhamdulillahi ala ma amana bihi alaina. Allahumma hazihi nasiyati fataqabbal minni waghfir dzunubi. Allahumma ghfir lil muhallikina wa muqassirina ya wasi maghfirah. Allahumma sbut li bikulli rotin hasanatan wamhu anni biha sayyi'atan warfa'li biha indaka darajah. Nah, ketika kita memotong rambut kita baca doa ini. Kemudian setelah kita melaksanakan rangkaian ibadah haji maupun umroh, kita akan merasakan nikmatnya air zam-zam yang disediakan di sepanjang di tembok di sekitar
pelaksanaan ibadah haji maupun umrah. Adapun ketika kita mau meminum air Zam-Zam, ada sunah-sunah yang dianjurkan, seperti halnya minumnya dengan tangan kanan dan sambil berdiri. Adapun doanya, Allahumma innahu qad balagoni an-nabiyika annahu qala ma'u Zamzam lima syuriba lahu wa ana ashrabuhu li sa'adatid dunya wal akhirati lahum. Fa'al. Nah, alhamdulillah ketika kita minumnya sangat segar. Ketika kita ketika kita telah lelah dengan semua rangkaian ibadah haji, kita disediakan air Zam-Zam yang segarnya tiada terkira. Adapun ketika kita dari perjalanan, ketika di maktab atau tempat kita menginap, yang kita sering sebut hotel, dalam perjalanan kita membaca talbiyah sepanjang perjalanan untuk memenuhi panggilan Allah dalam melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Labbaik talbiyah tuh seperti yang kita ketahui, kita tuh mengetahui kalimatnya tapi tidak tahu namanya. Talbiyah sering kita dengar dengan kalimat labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari bimbingan manasik dan juga motivasi ibadah haji dan umroh. Adapun pembahasan selanjutnya tentang fungsi manajemen bagi bimbingan manasik. Seperti yang kita ketahui bahwasannya, sebentar maaf, ini share screen-nya akan saya tutup terlebih dahulu agar memudahkan. Nah, fungsi manajemen terdapat 4 bagian. Yang pertama adalah planning, yang kita kenal planning, kemudian organizing, kemudian actuating, dan yang terakhir adalah controlling. Di sini yang 4 ini sering kita kenal dengan POAC atau POAC. Yang pertama adalah planning. Apa sih fungsinya manajemen di bimbingan manasik? Ketika kita merencanakan, planning kan artinya merencanakan. Ketika kita merencanakan suatu kegiatan dengan terstruktur, maka kegiatannya akan berjalan insya Allah sukses karena telah terbagi runtutannya. Nah, misalnya bimbingan manasik di travel ataupun di KBIH terdapat beberapa kali pertemuan. Nah, setiap pertemuan direncanakan siapa pematerinya, di mana tempatnya, apa materi yang akan disampaikan, kemudian jemaahnya ada berapa. Semua rincian dicatat untuk menjadi bahan pengkajian di organizing. Organizing adalah pengelompokan. Jadi, ketika kita telah merencanakan, kita mengelompokkan ada apa saja yang perlu dikelompokkan, seperti halnya jamaah yang perlu dikelompokkan. Kan jamaah tidak semuanya bisa, ada yang lulusan SMP, ada yang lulusan SD, ada yang kuliah, bahkan banyak tidak sedikit dari kalangan orang pedalaman. Adapun para jemaah yang telah lulus S1, S2, bahkan beliau-beliau sebagai dosen di kampusnya. Nah, jadi dikelompokkan apakah jemaah ini bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kemudian jemaah yang telah lancar membaca Al-Quran, mohon untuk membantu jemaah yang lainnya mempelajari Al-Quran. Kemudian misalnya ketika pembagian materi, kelompokkan bagaimana materi apa yang sulit, materi apa yang mudah dipahami. Dan masih banyak lagi seperti pengorganisasian
pembimbingnya. Misalnya ketika bimbingan manasik, pembimbingnya yang harusnya seperti ini menurut dengan evaluasi sebelumnya. Kayak misalnya setiap pertemuan diadakan tanggapan bagaimana kegiatan hari ini, apakah sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak, terus apa saja masukannya. Nah, dari hasil-hasil evaluasi tersebut dikelompokkan untuk menjadi pembelajaran di hari selanjutnya. Kemudian setelah planning dan organizing, kita lanjut ke activating. Ketika rangkaian 2 ini telah terkendali, kita lanjut ke pelaksanaannya atau activating. Jadi ketika kita telah merencanakan, mengelompokkan, kita lanjut dengan pelaksanaannya. Misal, apakah dalam pelaksanaannya sesuai dengan yang direncanakan? Apakah pengelompokannya benar atau tidak? Nah, dari activating ini kita dapat mengambil sampel bahwasannya si planning dan controlling ini sukses atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah controlling. Dalam pelaksanaannya kita mengontrol apakah fungsi manajemen ini terlaksana atau tidak dalam bimbingan manasik. Mungkin cukup sekian dari 4 fungsi manajemen di bimbingan manasik haji dan umroh. Kemudian yang selanjutnya adalah unsur manajemen dalam bimbingan manasik haji dan umroh. Unsur manajemen terdapat 6. Yang pertama man atau manusia. Di bimbingan manasik haji dan umroh terdapat unsur manajemennya. Yang pertama ada pembimbing jamaah, yang kedua ada jamaahnya, dan yang ketiga ada staf-staf pembantu dalam melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji. Bimbingan manasik, maaf salah. Jadi dalam pengorganisasiannya terdapat 3 manusia yang mempengaruhi manajemen ini. Yang pertama ada pembimbing, yang kedua ada jamaahnya, dan yang ketiga ada panitia-panitia yang membantunya. Kemudian dalam unsur terdapat man, kemudian money adalah uang. Jadi ketika uang tidak masuk, maka penyelenggaraan ini akan berjalan, tapi tidak berjalan dengan lancar karena setiap kegiatan kita memerlukan adanya konsumsi, adanya air minum untuk bimbing yang memberikan materi manasik. Adapun juga sound system yang diperlukan ketika jemaahnya banyak. Nah, mungkin bimbingan manasik akan terselenggara, namun keefisienannya sedikit. Kemudian setelah money, metodenya mau seperti apa nih? Apakah metodenya mau menggunakan ceramah atau dengan interaktif seperti jamaah bertanya kepada pembimbing dan pembimbing menjawabnya. Adapun ketika pembimbing bertanya, jamaah menjawabnya, tidak dengan satu arah. Begitu. Adapun dengan game-game lain seperti halnya mengasah kebersamaan jamaah dengan menggunakan permainan seperti mengasah permainan kebersamaan. Misalnya menggunakan pipa air dengan pipa air dengan panjang, kemudian sampai dengan tujuannya. Apakah si pipa air itu berjalan dengan bersama sehingga menghasilkan air yang utuh atau terdapat bolong-bolong di tengahnya. Seperti itu metodenya. Kemudian udah tiga money, metode, kemudian medianya.
Mungkin kalau untuk jamaah yang lulusan S1, S2, PowerPoint menjadi acuan keberhasilan dalam bimbingan manasik. Namun ada jamaah yang kurang memahami akan pemberian materi dengan media PowerPoint, sehingga medianya ada bagian media teknologi, media manual, atau yang kita sering sebut dengan praktek langsung. Ketika telah dijabarkan, si pembimbing langsung mempraktekkannya bersama dengan jamaahnya. Kemudian ada media pembangunan, bukan pembangunan, miniatur Ka'bah, tapi tidak mini, instrumen kerangka Ka'bah yang bisa pasang copot untuk pelaksanaan manasik. Kemudian udah metode media mesinnya. Di sini kita menggunakan tenaga pembimbing yang menyampaikan materi bimbingan manasik. Jadi pembimbing yang telah berpengalaman, beliau telah ibadah haji, beliau telah terverifikasi, beliau sebagai mesin dalam penyampaian materi kepada jamaah. Kemudian yang terakhir adalah marketing, yang keenam marketing. Marketingnya yang pernah saya dengar dalam proses bimbingan manasik, marketingnya bermula dari yang tahun 2000-an, 2000 awal, menggunakan door to door. Jadi pemilik travel ataupun pemilik KBYAHU mengetuk pintu tiap rumah, membagikan selembaran brosur untuk pembimbingan manasik haji maupun umroh. Namun sekarang KBYAHU telah membangun tempat ataupun rumah naungan untuk mengadakan suatu kegiatan bimbingan manasik haji dan umroh jadi setelah door to door, jadi ganti mode to mode, jadi mulut ke mulut. Jadi setelah jamaah yang telah berangkat haji menyebarkan informasi tentang bimbingan yang dirasakan di KBYAHU ataupun travel tersebut, sangatlah mantap. Mungkin cukup sekian dari pemaparan unsur manajemen di bimbingan manasik haji dan umroh. Terdapat 6. Tadi yang pertama ada orangnya ada jemaah, pembimbing, dan juga panitia. Kemudian ada maninya untuk melancarkan kegiatan pelaksanaan bimbingan manasik. Kemudian ada metodenya ada ceramah, interaktif, ataupun lain sebagainya. Kemudian medianya ada media internet, media praktek atau yang lainnya. Kemudian ada mesinnya tentu yang pembimbing yang memberikan materi kepada jemaah, dan yang terakhir market tuh pemasarannya melalui kepuasan dari jemaah yang diberikan pelayanan secara sempurna. Mungkin sekian dari pemaparan unsur manajemen. Yang selanjutnya ada praktek ihram, praktek menggunakan kain ihram yang langsung di lapangan. Berikut videonya. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Damayanti. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara memakai kain ihram bagi laki-laki untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan manasik haji. Baik teman-teman, pertama-tama kita samaratakan terlebih dahulu kain ihramnya. Samaratakan, kemudian ditarik dengan kemudian dilipat seperti memakai sarung seperti biasa, dua balikan. Nah, seperti ini teman-teman tampilannya, kemudian digulung-gulung dan dianjurkan memakai sabuk agar tidak melorot. Berhubung di sini tidak ada sabuk, jadi mohon dimaafkan ya teman. Nah, untuk atasannya kita memakai kain ini lagi karena dikarenakan kainnya yang tidak ada lagi. Jadi pertama-tama kita bentangkan kain ihramnya seperti ini, terus disilangkan di belakang Pak. Nah, jangan lupa kalau misalnya untuk waktu bahu kiri yang dikosongkan. Jadi udah disilangkan, nah si tangan kanan ini dimasukkan ke sabuk agar tidak lepas. Untuk mengikat si kain yang ada di bahu tidak melorot ke bawah. Nah, tampilannya, jadi nanti yang di belakang kain, di belakang tangan kiri kayaknya dikepinggirin aja pakai tangannya. Nah, tampilannya nanti bakal seperti ini untuk kegiatan tawaf. Adapun untuk kegiatan selain tawaf bisa ditudungkan. Seperti contoh nah, si kain kanan kirinya disilangkan. Kemudian untuk kain ihram perempuan dianjurkan memakai gamis putih seperti ini teman-teman. Jadi perempuan tidak ada kain ihramnya, hanya menggunakan gamis putih saja dan dengan kerudung yang putih juga. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.